Bang, ini mau kemana? Sini dulu. Mau kemana sih? Apa? Ini ada tugas bikin video, lu nggak usah pergi dulu, sini dulu. Ngapain? Pak, tugas. Lu lupa? Hah? Lu lupa? Iya elah, gitu doang lupa. Tugas apa, Cok? Tugas bikin video analisis. Masa lu lupa? Nyapurak. Murah, ntar dulu gini, lu selesain dulu video analisis lu. Tugas apa? Emang lu lupa video analisis yang kemarin? Oh, iya, baru ingat. Gas ke video. Oke. nhà in phong mata kadi semain seng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menerangkan materi tentang organisasi kelompok sebagaimana untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari materi dari mata kuliah analisis sosial. Saya selaku moderator, nama saya Muhammad Muafiq Atoilah, dan ada juga dua teman saya, Mas Yusuf dan Mas Zayan. Saya sebagai moderator, Mas Yusuf sebagai materi kedua, dan Mas Zayan sebagai pemateri ketiga. Nah, sebelum kita pahami lebih dalam apa itu organisasi kelompok, kita langkah baiknya mengetahui apa itu organisasi kelompok terlebih dahulu. Organisasi kelompok ialah entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan berfungsi berkelanjutan sampai menuju tujuan yang sama. Nah, biasanya organisasi kelompok ini terdiri dari 2 orang atau lebih ya. Tanpa kita sadari pula, kita itu sudah berorganisasi kelompok sejak lahir. Dari kita baru lahir, kita berorganisasi dalam keluarga, terus tumbuh sedikit, kita berorganisasi dalam sekolahan, tumbuh sedikit kita juga berorganisasi dalam kerja, dan seterusnya. Mungkin itu dari pendahuluan atau ya, materi kata pengantar untuk menuju materi selanjutnya yang akan lebih detail dan beberapa penjelasan lainnya yang akan disampaikan oleh Mas Yusuf dan Mas Zayan. Untuk Mas Yusuf, disilakan lanjutkan. Terima kasih pada Taufik yang telah memberikan waktunya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu prinsip organisasi dalam fondasi kerjasama. Prinsip organisasi dalam kondisi kerja yang sama. Yang pertama ialah tujuannya harus jelas. Kenapa tujuannya jelas? Supaya sasaran yang hendak dicapai harus dirumuskan dengan jelas melalui kerjasama kelompok. Kemudian yang kedua ialah kesatuan komando. Kenapa ada kesatuan komando? Karena setiap bawahan memiliki satu alasan langsung dan bertanggung jawab kepadanya. Yang ketiga ialah keseimbangan. Keseimbangan antara sentralisasi, desentralisasi, wewenang tanggung jawab, dan pengeluaran penerimaan. Kemudian fungsi, apa sih fungsi dari organisasi tersebut? Fungsi dalam organisasi dalam prakteknya terdiri dari 4. Yang pertama ialah perencanaan struktur, kemudian yang kedua penempatan personal, yang ketiga sistem kerja, dan yang keempat manajemen dokumen. Yang pertama, perencanaan struktur. Kenapa sih fungsi organisasi dalam praktek? Yang pertama, perencanaan struktur karena membantu pimpinan menyusun dan menyempurnakan struktur organisasi. Dan yang kedua ialah penempatan personal, yaitu menempatkan orang yang tepat pada jabatan sesuai kecakapan dengan analisis jabatan. Kemudian yang ketiga ialah sistem kerja, menyusun tata kerja, prosedur, dan sistem kerja dengan workflow yang jelas. Dan yang terakhir ialah manajemen dokumen, mengumpulkan, menyusun, menyimpan, dan memelihara dokumen dan informasi.
Dan untuk penjelasan selanjutnya ada manfaat organisasi kelompok. Jadi manfaat organisasi kelompok itu menurut Zazin Nur adalah: 1. Jalan menuju pencapaian tujuan. Tujuan akan mudah dicapai dan lebih efektif itu jika organisasi dikelola dengan baik, maka akan memiliki hasil yang baik. Jadi antara kepengurusan yang satu dengan yang lain itu harus adanya kesinkronan komunikasi yang baik. Yang kedua, mampu mengubah kehidupan individu dan kelompok dalam organisasi. Jika itu sebuah lembaga pendidikan, maka organisasi tersebut akan membuatnya cerdas dan berilmu. Jika pendidikan formal, ia akan memiliki ijazah, gelar, dan status pendidikan, sehingga dapat menjadi syarat untuk mencari dan melamar pekerjaan. Nah, itu salah satu syarat untuk memiliki bidang tersebut. Dan yang selanjutnya, ada organisasi dapat mempengaruhi karir. Di Indonesia dari dulu rata-rata orang yang berorganisasi itu memiliki karir yang cepat dan lebih bagus dari yang tidak berorganisasi. Karena apa? Karena dalam berorganisasi itu dia dapat memiliki pengalaman yang lebih antara yang tidak berorganisasi. Contohnya seperti di kampus. Kalau di kampus itu bagi mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi itu bisa dibandingkan dengan yang mengikuti organisasi. Di antaranya seperti sudah sudah terjun ke masyarakat, itu dapat dilihat perbedaannya. Dan yang keempat, organisasi dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Itu sudah jelas kalau organisasi dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Yang kelima, dengan adanya organisasi yang memiliki karakteristik tertentu, entah yang berkembang atau terbelakang atau biasa-biasa saja, semua dapat dijadikan kajian dengan penelitian sehingga akan melahirkan keilmuan yang baru. Nah, itu kelebihan dari keorganisasian. Ya, mungkin sekian dari saya. Bila banyak kesalahannya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator atau yang membuka tadi di awal. Terima kasih dari saya. Tanpa salam, terima kasih. Nah, untuk penutup, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya, terutama kepada Mas Yusuf dan Mas Zayan. Mungkin hanya itu keterangan dari kelompok kami, dan video ini itu bersifat global ya, akan diupload ke dalam sosial media. Mungkin akan ada ahli-ahli dalam bidang ilmu ini yang lebih paham dari kami, bisa berkomentar di kolom komentar pendapat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya mewakili kelompok 9 ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Ngapa coy? Wis namun video ini bang. Oh, udah selesai, Bang. Minggir iya. Oh, ya udah cukup ya, tutup ya. Iya wis ngalah. Oh, ya udah. Udah gue mau pulang.